Jadi kalau kita punya penyakit tertentu, main hantam kromo, segala dimakan, ya itu tidak masuk kepada toib. Apa yang menjadikan penyakit kita bisa kambuh, jangan dimakan. Jadi kata-kata toib ini di sini, ayat ini diarahkannya kepada orang-orang beriman, ya, orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu di situ disebutkannya sebagai kelompok orang-orang yang baik, ya. Maka Allah liyudhirul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Begitu juga yang dimaksud thayyibah di sini seperti digambarkan dalam ayat lain surat Al-Baqarah. Ayat ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtihal anhar. Ada diterangkan dalam Al-Qur'an, ya. Tidakkah seseorang itu menginginkan atau semua orang menginginkan digambarkan punya kebun yang subur. Di kebun itu ada buah-buahan, anggur, kurma, subur. Kemudian di sana digambarkan ada air yang mengalir. Artinya kebun subur. Kalau yang namanya tajri min tahtihal anhar itu ada pengairan yang cukup, kebun yang subur. Suatu ketika yang punya kebun itu orang tuanya datang masa tua. Datang masa tua. Kemudian digambarkan dalam Al-Quran itu walahu dzurriyyatan dhi'afa. Tapi dia mempunyai anak keturunan yang lemah. Ya lemah pendidikannya, lemah pengetahuannya, bisa juga lemah fisiknya, kesehatannya. Maka digambarkan oleh Allah kebun yang subur yang dimiliki oleh orang tua itu seakan-akan ditiup oleh angin api, fahtaraqat, maka musnahlah kebun itu. Adzalika yubayyinullahu ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menggambarkan, ya, ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Maksudnya begini. Karena orang tua tidak mempunyai turunan yang baik, maka orang tua yang tadinya punya kebun yang subur, sebutlah sekarang punya perusahaan yang gede, baik, punya pertanian yang baik, tapi anak sebagai penerus tidak siap meneruskan karena pengetahuannya, karena dia hidupnya pada lingkungan yang tidak baik. Maka akhirnya setelah orang tua tidak ada, apa yang terjadi? Tadi seperti itu. Digambarkan seperti ditiup sama angin api dan habis. Akhirnya perusahaannya yang tadinya gede dijual sama anak-anaknya. Sudah orang tua nggak ada karena anaknya bukan dzurriyyatan thayyibah, tapi dzurriyyatan dhi'afa. Tidak siap meneruskan, tidak siap jadi pengganti. Nah, dzurriyyatan dhi'afa itu banyak kan. Orang tuanya tadinya petani, katakanlah sawahnya lega. Orang tuanya tidak ada, anak-anaknya tidak ada yang meneruskan. Tidak siap untuk itu. Nah, ujung-ujungnya paling dijual, dibagikan. Bahwa banyak kasus. Jadi Allah menggambarkan dengan ayatnya itu suatu hal yang memang nyata. Nyata. Ya. Banyak anak-anak keturunan yang karena tidak siap sebagai pelanjut, itu disebut dhi'afa. Maka akhirnya apa yang dimiliki oleh orang tua habis. Yang tadi digambarkan kebun yang subur makmur, sama dengan ditiup angin api, akhirnya musnah, habis. Karena anak keturunannya dzurriyyatan dhi'afa. Padahal harusnya dzurriyyatan thayyibah, siap menjadi pengganti, siap menjadi penerus. Nah, jadi thayyib di sini diarahkan kepada thayyib, kepada
turunan yang sempurna. Terus sekalian, jadi thayyib pada ayat ini menunjukkan kepada thayyib kepada turunan. Ya, kalau tadi kepada makanan. Sekarang kita lihat lagi. Coba dilihat surat 24 ayat 26. Surat 24 ayat 26. Sudah ketemu? Surat 26 24 surat Nur ayat 26. Ya. Silakan, tolong baca. Ayo. Ya, terjemahkan. Ayat ini thayyib diarahkan kepada pasangan. Jadi Allah akan mempertemukan pasangan-pasangan kita itu tergantung kitanya. Kalau kita beragajul, jangan harapkan memperoleh pasangan yang baik-baik, yang soleh. Allah dipasangkan lagi dengan yang beragajul lagi. Kira-kira begitu. Di sini kan jelas al-khabisatu lil-khabisina. Jadi orang yang tidak baik, baik laki-laki maupun perempuan, dia nanti akan bertemunya dengan yang tidak baik lagi. Baik laki-lakinya maupun perempuan. Maka orang-orang yang baik, maka Allah pertemukan pasangannya dengan yang baik lagi. Nah, maka di sini dikatakan wa thayyibatu lit thayyibina wa thayyibuna lit thayyibati. Nah, jadi saudara sekalian, thayyib di sini menunjukkan kepada pasangan. Jadi orang-orang yang baik-baik gitulah. Allah akan pasangkan dengan yang baik-baik lagi. Masa orang-orang yang baik-baik ketemu justru ngawin yang lonteng, enggak kan? Cari yang pasangan baik lagi. Perempuan yang baik-baik juga Allah pertemukan dengan laki-laki yang baik-baik lagi. Gitu. Nah, saudara sekalian, maka thayyib di sini thayyib kepada pasangan. Artinya, cari pasangan itu jangan gegabah. Cari pasangan yang thayyib. Thayyib turunannya harus jelas turunannya dari pasangan teh. Siapa bapaknya kurang tahu. Pokoknya susah turunannya nggak puguh. Harus jelas turunannya. Harus jelas dari mana. Jadi identitasnya terlihat atau ketahuan memang dari turunan yang baik-baik. Jangan asal-asalan ketemu di jalan kawin. Nggak bisa begitu. Carilah yang baik-baik. Insya Allah Allah akan pertemukan yang baik dengan yang baik. Baik laki-laki yang baik, perempuan yang soleh, laki-laki yang soleh ketemu dengan perempuan yang soleh. Insya Allah perempuan yang soleh ketemunya. Jadi thayyib di sini menunjukkan kepada pasangan yang baik.
Makanya ada bahasa pasangan yang ideal. Ideal itu pasangannya ya dari segala-galanya. Sampai bahkan dalam Islam dianjurkan ya kawin itu tidak dari saudara, tidak dengan saudara yang terlalu dekat. Itu tidak baik turunannya. Harus saudara yang jauh, apalagi bukan saudara, itu lebih bagus. Jadi di sini toyib yang mengarah kepada pasangan hidup. Allah pertemukan dengan pasangan hidup yang baik. Kalau orang-orang baik. Nah, jadi toyib di sini menunjukkan kepada toyib pasangan. Ada berapa rupa tuh? Udah 3 rupa ya kan? 3 jenis, 3. Saudara sekalian, sekarang kita lihat lagi surat 35 ayat 10. Surat 35 ayat 10. Surat 35. Apa surat 35? Surat Fatir ayat 10. Surat Fatir ayat 10. Silakan dibaca. Ayo siapa yang baca? Nah, ini toyib di sini toyib mengarah kepada perkataan. Kalimatan toyibah. Nomor kalimatan toyibah teh. Ya contohnya. Ya seperti kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar itu kalimatan toyibah. Ya. Pernyataan-pernyataan Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalimatan thayyibah itu kalimat-kalimat yang memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Itu kalimatan-kalimatan thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimatan thayyibah. Ya. Kalimat-kalimat yang baik. Ya termasuk itu Asmaul Husna kan. Ada yang sampai dihafal. Jadi kalimat-kalimat yang baik untuk Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Memelihara, Maha Memberi rezeki. Ya, pokoknya semua hal yang baik. Ya seperti yang itu tadi apa? Asmaul Husna itu. Allahu la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanaka amma yusyrikun. Itu kalimatan thayyibah. Jadi thayyib di sini kepada kalimat, kepada perkataan, ya. Jadi perkataan-perkataan yang baik yang disebutkan untuk Allah. Thayyib. Tadi ya. Thayyib kepada makanan, thayyib kepada rezeki, thayyib kepada pasangan. Apa lagi?
Thayyib kepada perkataan. Nah, perkataan yang tadi yang dimaksud thayyib. Jadi sekarang thayyib diarahkan kepada perkataan yang baik. Beda kan dengan makanan yang baik, berbeda lagi. Thayyibnya mah sama thayyib, tapi beda. Kemana yang dimaksud? Tadi makanan, ini nama perkataan. Coba dilihat surat 3 ayat 179. Al-Imran. Ayat Surat 3 179. Udah ada ketemu? Ayo siapa yang baca? (179). A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka anallahu liyadzarul mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat thayyibi. Wa ma kana Allahu li'akum alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Fa aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adzim. 79. Ada ketemu? Tolong dibaca itu terjemahnya. Saya nggak begitu kelihatan. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Jadi kata-kata thayyib ini di sini ayat ini diarahkannya kepada orang-orang beriman, ya, orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu di situ disebutkannya sebagai kelompok orang-orang yang baik, ya. Maka Allahu liyuzirul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Jadi thayyib di sini diarahkannya kepada orang-orang mukmin. Jadi orang-orang beriman tuh orang yang thayyib, baik. Ya jelaslah dibanding dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman tuh jelas orang yang thayyib, yang baik. Ya. Sehingga Allah memberikan pemeliharaannya juga berbeda kepada yang beriman. Memberi rezeki yang baik, rezeki yang halal. Ya. Jadi thayyib pada ayat ini diarahkan kepada sebutan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Nah, jadi thayyib pada ayat ini diarahkan kepada orang-orang mukmin, nah mukminin. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang termasuk kategori thayyib. Dilanjutkan kepada surat 9 ayat 72. Surat 9 surat apa? At-Taubah. Surat 72. Silakan dibuka. Fauzul. Ya. Allah menjadikan kepada orang-orang mukmin laki-laki
sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan tempat-tempat yang baik di surga. Adem dan keriduan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Jadi pada surat 9 ayat 72, baik di sini ya, diarahkan kepada tempat di surga. Dia akan mendapat tempat terbaik di surga. Udah lain lagi baiknya. Tempat yang istimewa itulah di surga. Ya, seperti itulah di VIP. Jadi orang-orang yang benar-benar ya. Di sini dikatakan 72 ya. Wa'adallahul mu'minina, janji Allah. Janji Allah enggak ada yang melenceng. Inna wa'dallahu haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Dia tidak mungkin salah, tidak mungkin melenceng. Beda dengan janji manusia, waduh wae. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Janji Allah kepada orang mukmin dan mukminat. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Janji Allah kepada orang mukmin dan mukminat akan ditempatkan di tempat yang terbaik, di jannah yang terbaik. Tentu jannah begitu ada ya semacam ada tingkatan-tingkatan. Allah tempatkan pada tempat yang terbaik. VIP. Jadi thayyib di sini menunjukkan kepada tempat. Kepada tempat. Kalau tadi thayyib itu diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Amin. Kalimat. Saudara sekalian, sekarang thayyib itu kalau kita lihat di surat 16 ayat 97, thayyib itu diarahkan kepada kehidupan. Coba lihat. Surat 16 ayat 97. Jadi thayyib itu kalau dilihat kepada ayat-ayat Quran beda-beda pemahamannya. Tidak asal baik saja. Benar thayyib itu baik. Tapi diarahkannya kemana? Baik itu ada baik kepada turunan, ada baik kepada pasangan, ada baik kepada makanan. Ada ketemu? Ya. Artinya? Terjemahnya? Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan yang pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi thayyibah di sini, thayyibun di sini diarahkan kepada orang-orang yang beramal soleh. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi orang yang beriman beramal soleh, insya Allah tidak akan terjerumus kepada kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang ya kelam. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Kehidupan yang baik ya bisa kita gambarkan. Tentu kehidupan yang jauh daripada kemaksiatan.
kehidupan dari yang jauh daripada masalah-masalah yang mendekatkan kepada ya pelanggaran-pelanggaran hukum. Beriman. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh nggak mungkin dia korupsi. Ya kalau orang-orang terlibat korupsi, ngakunya dia orang Islam, berarti tidak beriman lah. Kalau beriman mana mungkin mau korupsi. Maka Allah berikan, walaupun ngaku dia Islam, korupsi, berikan kehidupan yang menghinakan kepada dia. Tadi malam masih disebut yang terhormat, besok pagi yang tersangka, yang terdakwa, dihinakan, masuk bui. Itu. Tapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, praktis kalau orang yang beriman itu amalnya amal soleh. Orang yang beriman itu tidak akan mau melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Maka praktis Allah berikan kehidupan yang baik, dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang yang melanggar hukum, melanggar aturan itu tidak beriman. Pada saat itu dia tidak beriman. Dia beriman walaupun dia suka sholat berjamaah, Jumat, segala macam. Kalau terlibat pelanggaran hukum, sebut saja manipulasi, korupsi, berarti tidak beriman. Maka diberikan oleh Allah kehidupan yang tidak baik. Ya kan jadi terhina. Tadinya kan terhormat, jadi terdakwa kan jungkir balik kan. Dari terhormat terdakwa. Jadi kalimat thayyib di sini menunjukkan kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang jauh dari kemaksiatan, kehidupan yang jauh dari pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi karena orang yang beriman dan beramal soleh itu sudah tidak mungkin melakukan pelanggaran. Kalau dia melakukan pelanggaran itu tidak iman lah. Cuma ngaku doang. Ngaku doang. Ngaku beriman, ngaku Islam, tapi melakukan pelanggaran ya tidak beriman lah. Orang beriman takut kepada Allah, takutnya maksudnya. Bukan takut kepada pemeriksa. Jadi pada ayat 16, surat 16, surat An-Nahl ayat 97 kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang jauh dari maksiat, kehidupan yang tidak tercemar oleh lingkungan yang tidak baik, atau kehidupan yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau bahasa sekarang begitu, tidak terkontaminasi. Tidak tercemar. Kan air sungai itu pada awalnya kan bening. Tercemar oleh limbah-limbah rumah tangga, limbah industri. Keadaannya bukan bening, jadi hitam. Lalu tercemar. Manusia juga sama. Awalnya manusia itu baik, tercemar oleh lingkungan. Ya, terkontaminasi oleh lingkungan yang tidak baik. Nah, akhirnya jadi terdakwa, terjerumus, terjerembab kepada kehidupan yang tidak baik. Nah, jadi saudara sekalian, orang mukmin man amila solihan min dzakari wa unsa. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin pada kondisi beriman atas dasar iman, melakukan amal solehnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Wa nadhiyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, jadi pada surat 16, thayyib di situ diarahkan kepada kehidupan yang baik. Masih ada
Masih ada. Toib. Yang menunjukkan kepada sifat fisik maupun psikis. Coba dilihat surat 5 ayat 100. Surat 5 ayat 100. Al-Maidah. Ada ketemu? Silakan dibaca. Tuflihun. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Nah, ini diarahkan baik itu kepada apa ya? Karakter, sifat, keberadaan gitu di sini. Nah, di sini kullayastawil khabithu wat thayyib. Tidak sama yang jelek dengan yang bagus. Walau aja bakal satu hadis, walaupun yang jelek itu lebih banyak menarik hatimu. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah ya ulil albab la'allakum tuflihun, akan kalian memperoleh kemenangan. Di sini ya ulil albab. Jadi di sini memilih baik dan buruknya harus ulil albab. Artinya punya pengetahuan, punya keilmuan. Sebab banyak yang buruk seperti baik sekarang nih. Karena tidak tahu masuk ke sana. Ya contoh aja dalam bidang usaha bisnis, kan suka ada ditawar-tawarkan mengumpulkan itu ikut saham. Ya ikut saham, perseorangan saham. Gitu. Kemudian dari saham yang kita simpan dikasih untung katanya per bulan 10%. Orang yang bodoh, wah 10% nih, kalau 1 juta berarti 100, gitu aja ngomongnya. Bagaimana kalau saya simpan 10 juta? Kalau 10% kan sejutanya, 1 juta, maka ikutlah. Karena apa? Karena bodoh. Tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Jadi kalau ini adalah hal yang tidak baik, kalau dia berpengetahuan. Orang pengetahuan mana mungkin akan orang ngasih untung dari menyimpan modal 10% bersih setiap bulan. Pasti ini nggak benar. Nah, ulil albab itu. Karena pakai pengetahuan. Jadi dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya ini buruk. Kan banyak sekarang yang tertipu. Itu ada yang siapa itu? Yang sampai bermiliar-miliar artis ya. Ya menarik apa itu ya? Menarik orang-orang supaya ikut trading. Ya, ikut saham, semacam ikut saham gitu. Ngasih untung sampai ada yang 10%. Nah, bahkan ada yang lebih. Gak masuk akal masa memperoleh keuntungan sampai 10%. Dagang itu wah susah. Dia bank konvensional saja ngasih untung cuman berapa? 0,5%. 0, boro-boro 1%. Ini mau ngasih untung 10%. Karena bodoh. Bahwa itu adalah pasti tidak baik. Bahwa itu adalah pasti menjebak, ikut. Karena menarik perhatian yang jelek itu. Yang tidak baik itu. Menarik perhatiannya. Udah kebayang aja untungnya sekian, simpen duit dalam jumlah yang besar. Akhirnya ya bukti ketipu. Makanya di sini dikatakan, nah, walau a'jabaka kasratul khabis, fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah. Ulil albab. Ulil albab itu orang yang punya pengetahuan, yang pengetahuannya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi memilih yang baik dengan yang buruk kalau sekarang itu kalau tanpa pengetahuan susah. Dalam artian memilih baik yang buruk bukan yang fisiknya dohir begini.
Sekarang dalam bidang-bidang bisnis banyak yang ditawarkan seperti baik. Ya. Coba banyak yang terjebak oleh pinjaman-pinjaman ojol, ojol. pinjaman online, ojol. Berapa banyak ada yang sampai bunuh diri? Pinjol. Kenapa? Tergiur, terjebak. Bunganya kecil. Saya pinjam aja dulu sedikit. Akhirnya sudah sedikit, berlipat. Ditagihnya melalui tagihan-tagihan yang tidak manusiawi, diteror. Akhirnya karena putus asa, tidak bisa membayar, karena jumlahnya makin gede, ada yang sampai gantung diri. Nah, ada beberapa kasus sampai bunuh diri, pinjaman ojol. Ya, pinjaman-pinjaman yang menjebak begitu. Karena tidak tahu bahwa itu adalah tidak baik. Walaupun menarik perhatian, kayak gampang meminjam ke sana, minjam aja. Akhirnya terjebak. Nah, di sini walau a'jabaka kasratul khabis. Walaupun yang jelek itu banyak lebih menarik. Begitu juga pada hal-hal yang kaitannya dengan maksiat. Ya, dengan maksiat kan biasa, yang namanya ke tempat maksiat itu lebih tertarik ketimbang ke tempat ngaji. Ke tempat ngaji mah beberapa orang gelintir, kalau tempat maksiat mah penuh sesak walaupun bayar. Kira-kira begitu. Kasratul khabis. Jadi di sini diarahkan ke toib, di sini toib kepada apanya ya? Sifat. Kepada jenis sifat baik fisik maupun psikis. Jenis yang seperti itu tidak baik. Sifat yang seperti itu tidak baik. Gitu. Jadi toib ini ternyata dalam Al-Quran banyak pengertiannya yang akan sangat tergantung kepada syahul kalam. Ayat itu. Saudara sekalian, satu lagi. Lihat surat 7 ayat 58. Satu lagi. Surat 7 ayat 58. Khobusa. Musarriful ayati. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi saudara sekalian, toib di sini diarahkan kepada tanah yang subur. Jadi tanah yang subur itu diistilahkan tanah yang toib, subur. Nah, subur itu ya pengairannya bagus, ya, dipeliharanya bagus. Jadi melahirkan kesuburan, maka akan melahirkan hasil juga yang baik. Tanamannya, apakah itu sayuran maupun buah-buahan, melahirkan hasil yang baik. Kan kita lihat dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun itu negeri yang aman, makmur, baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan diampuni oleh Allah. Baldatun thayyibatun. Ya, jadi negeri yang baik. Thayyib itu baik itu dalam artian segala-galanya dikelola dengan adil, dengan benar, rakyat menjadi subur makmur, tidak ada rakyat yang kelaparan. Baldatun thayyibah itu. Wa rabbun ghafur,
Dan Allah mengampuni kepada para pemimpinnya dan rakyatnya. Thayyib, baldatun thayyibatun. Maka pada ayat ini thayyib pada surat 7 ayat 58 diarahkan kepada tanah yang subur. Jadi tanah yang subur juga sebut tanah thayyib gitulah. Sederhananya tanah yang thayyib. Tanah yang subur. Nah, itulah hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, pengertian-pengertian thayyib di dalam Al-Qur'an. Kita ulangi. Thayyib itu bukan hanya baik kepada satu arah. Pertama, thayyib itu diarahkan kepada makanan. Kemudian kepada rizki. Kemudian diarahkan juga thayyib kepada turunan. Kemudian juga kepada pasangan hidup. Thayyib juga diarahkan kepada perkataan. Ya, perkataan-perkataan yang baik. Kemudian thayyib juga diarahkan kepada orang-orang yang mukmin. Orang mukmin itu orang yang thayyib. Kemudian thayyib juga diarahkan kepada kalimatan thayyibatan. Kemudian juga thayyib itu diarahkan kepada kehidupan yang baik. Kemudian thayyib itu juga diarahkan kepada bentuk-bentuk jenis-jenis, ya, yang jenis yang bersifat fisik maupun non fisik. Kemudian thayyib juga diarahkan kepada atau disebutkan kepada tanah yang subur. Jadi tanah yang subur disebut dalam Al-Qur'an sebagai tanah yang thayyib. Itulah pengertian-pengertian kata-kata thayyib dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan menjadi sebuah wawasan kita dalam memahami hanya kata thayyib saja dalam Al-Qur'an. Ternyata mempunyai pengertian-pengertian yang tidak satu pengertian. Mempunyai pengertian yang berbeda-beda dan diarahkan kepada hal-hal yang berbeda pula. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.